Al-Habib Abdullah Al-Idrus Ibn Al-Habib Abu Bakar As-Sakran Ibn Al-Habib Faqih Al-Muqaddam Thani Al-Habib Abdul Rahman As-Saggaf Ibn Al-Habib Muhammad Mawalad Dawilah. Beliau punya kakek luar biasa, Al-Habib Abdul Rahman As-Saggaf, yang berjuluk Al-Faqih Al-Muqaddam yang kedua. 33 tahun beliau tidak tidur. Bagaimana aku bisa tidur? Kanan lihat surga, kiri lihat neraka. Magomnya yang sangat luar biasa. Tidak bisa satupun ulama di zamannya yang bisa menandingi makam Al-Habib Abdul Rahman As-Saggaf. Bahkan terkenal di zaman beliau ada namanya Rabi'atul Adawiyah, seorang waliyah perempuan, yang mana Rabi'atul Adawiyah ini tiap hari naik magamnya, tiap hari ketemu dengan Nabi Muhammad secara terjaga, ya Allah, nyata. Dan beliau berkata, aku bisa mengalahkan magam-magam seluruh para aulia kecuali Al-Habib Abdul Rahman As-Saggaf dan anak-anaknya. Aku tidak bisa. Setiap kali aku naik magamku, pasti di atasku sudah ada keluarganya As-Saggaf. Luar biasa. Kenapa mereka bisa mendapatkan magam yang tinggi? Melainkan mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan sebaik-baiknya zikir ketika kita membaca kalamullah, Al-Quran. Al-Habib Abdul Rahman As-Saggaf beliau khatam Quran 8 kali khatam sehari, 4 siang 4 malam. Belum ada zaman sekarang orang yang khatam Quran 4 siang 4 malam. Ya, ada? Enggak ada. Paling-paling baca kulhu 100 kali. Ya, mentang-mentang kulhu sepertiga daripada Al-Quran baca 100 kali. Enggak ada orang khatam Quran sekarang. Sehari pun jarang. Beliau 4 kali siang 4 kali malam, luar biasa. Faqih Al-Muqaddam Thani. Beliau punya anak namanya Habib Bakar Sakran, ayah daripada Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Al-Habib Abu Bakar Sakran pernah memijit kaki ayahnya. Ketika dia pijit di kaki beliau, kaki ayahnya ada butiran pasir-pasir yang baunya harum, luar biasa, yang tidak pernah dilihat pasir ini di dunia. Wahai ayahku, ini pasir dari mana? Apa kata beliau? Abah baru pulang dari surga. Baru pulang dari surga, masih ngikut pasir-pasir yang ada di surga. Mustahil enggak? Tidak mustahil. Ya, Allah kalau berkehendak kun fayakun. Tapi kita lihat, jangan lihat keramatnya, siapa kita, siapa mereka. Lihat dulu mujahadah mereka. Bagaimana mereka bisa mendapatkan makam yang tinggi, kecuali tidak ada di hati mereka sedikit pun ruang yang kosong, melainkan mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya penghuni surga itu sudah masuk surga masih nyesel. Penghuni surga sudah masuk surga masih nyesel. Kenapa mereka menyesal? Kami menyesal. Coba waktu hari Senin kemarin ada waktu yang di situ 1 jam 2 jam tapi tidak kami gunakan untuk berzikir. Coba malam Kamis kemarin waktu ada pengajian di sini saya tidak sempat hadir. Coba saya hadir. Padahal mereka sudah masuk surga. Tapi ketika mereka mengenang waktu mereka hidup di dunia, ada waktu yang di situ mereka tidak berzikir, mereka menyesal. Padahal sudah di surga. Bagaimana dengan orang yang tidak masuk surga? Bagaimana dengan orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu penyesalannya nggak bisa digambarkan. Kalau penghuni surga saja menyesal ketika mereka melewatkan waktu tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau Al-Habib Abdul Rahman As-Saggaf punya putra Al-Habib Abu Bakar Sakran. Punya putra lagi Al-Habib Abdullah Al-Idrus yang bergelar Sultanul Malak. Beliau dari kecil tidur di tempat sampah selama 3 tahun. Al-Habib Abdullah Al-Idrus ini tidur tempat sampah 3 tahun. Ditanya, ya Habib, kenapa tidur tempat sampah? Aku mau mematikan hawa nafsu dunia. Itu salah satu syarat menjadi wali. Salah satu syarat menjadi aulia, tidak punya lagi nafsu dunia. Maka aku biar bisa dekat kepada Allah, nafsu dunia ini akan kumatikan terlebih dahulu. Tidak mau kumanja-manjakan.
biar ku tidur tempat sampah, biar tahu rasa itu nafsu. Setelah mereka bisa mampu mematikan hawa nafsu dunia mereka, barulah mereka menggantikan hawa nafsu itu untuk dekat kepada Allah. Makanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berkata, "An-nasu niyam fa idza matu intabahu." Ya, di antara ulama mengartikan kalam Sayyidina Ali ini, an-nasu niyam, manusia itu sedang tidur. Fa idza matu, ketika mereka mati, apa yang mati? Hawa nafsu. Manusia itu sedang tidur, kita ini sedang tidur sekarang. Fa idza matu, apabila hawa nafsu kita mati, hawa nafsu dunia mati, intabahu, maka kita akan sadar apa tujuan kita hidup di dunia ini. Sebagian ulama mengartikan kalam Sayyidina Ali seperti itu. Jadi kalau kita mau dekat kepada Allah, masih ada hawa nafsu dunia ini, maka akan agak lambat, susah sampainya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah mereka tidak kaya? Oh, mereka terkenal dengan kaya raya. Keluarganya Al-Habib Abdurrahman Segaf ini, keturunannya itu semuanya kaya raya. Keluarga aulia, keluarga Al-Aqtab, para gutub. Beliau Al-Habib Abdullah Al-Idrus ini punya mertua Syekh Umar Muhdar. Ibunya waliyah, pamannya wali, mertuanya wali, adiknya wali, kakeknya pemimpin para wali. Bayangkan, beliau punya keluarga dikelilingi dengan para gutub. Al-Habib Abdullah Al-Idrus, beliau dilahirkan di bulan Dzulhijjah tanggal 10 tahun 811 Hijriah. Dibesarkan oleh ayahnya, tidak lama ayahnya meninggal dunia. Beliau diasuh oleh pamannya Syekh Umar Muhdar. Siapa yang tidak kenal dengan Syekh Umar Muhdar? Bayangkan kenapa beliau bisa menjadi ulama besar, gutub besar, Al-Idrus Al-Akbar, Syamsis Sumus, Muhyin Nufus. Karena beliau dikelilingi oleh keluarga para gutub. Kakeknya tadi As-Segaf. Gak usah kita ceritakan lagi masalah As-Segaf, hatam Quran, 8 kali hatam Quran. Beliau punya paman, punya ayah As-Sakran, yang mana gila dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kenal lagi dengan dunia, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala di hatinya semata-mata. Dibesarkan oleh pamannya Syekh Umar Muhdar, sekaligus menjadi mertua beliau. Dinikahkan dengan putri Syekh Umar Muhdar yang bernama Aisyah. Syekh Umar Muhdar ini enggak punya keturunan laki-laki. Beliau enggak punya keturunan laki-laki, semua anaknya perempuan. Jadi fam Al-Muhdar yang sekarang dari mana? Itu Al-Muhdar dari Syekh Abu Bakar bin Salim yang bernama putranya Muhdar. Syekh Umar Muhdar paman beliau sekaligus mertua beliau. Bayangkan, Syekh Umar Muhdar ini saking magomnya tinggi, gutub minal aulia, nama beliau saja bisa dijadikan mainan oleh anak-anak kecil di waktu itu. Nama Syekh Umar Muhdar ini jadi mainan. Contohnya, anak-anak umur 7 tahun ya manjat tower, lompat sambil teriak, "Ya Umar Muhdar, ya Umar Muhdar," sampai di tanah nggak patah kakinya. Naik loteng di atas rumah, ya loncat bareng-bareng orang 10 sambil teriak, "Ya Syekh Umar Muhdar, ya Umar Muhdar," sampai bawah enggak kenapa-napa. Nama Syekh Umar Muhdar dijadikan mainan oleh anak-anak, dijadikan mediator, dijadikan tawasul, perantara untuk menyelamatkan diri mereka. Magam yang tinggi yang sangat luar biasa. Itulah mereka, itulah mertua beliau. Sehingga beliau menikahkan dengan Al-Habib Abdullah Al-Idrus karena beliau bisa melihat bagaimana keponakannya ini akan menjadi seorang gutub, pemimpin raja. Al-Idrus, singa daripada raja, pemimpin ahli tasawuf, pemimpin ulama pada zaman tersebut. Sudah dikasyaf, sudah dilihat. Bahkan Sultanul Malak, beliau pernah kedatangan tamu. Al-Habib Abdullah Al-Idrus ini pernah kedatangan tamu. Tamu ini jamaahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir sudah wafat, sudah meninggal dunia. Datang ke Tarim, ke Hadramut.
murid-murid Syekh Abdul Qadir Jailani bertamu. Salah satu jamaah bertanya, "Ya Habib Abdullah Al-Idrus, mana yang lebih mulia, engkau apa Syekh Abdul Qadir Jailani?" Dengan ketawaduannya beliau menjawab, "Tentu yang lebih mulia Syekh Abdul Qadir Jailani." Tatkala beliau mengatakan yang lebih mulia Syekh Abdul Qadir Jailani, ada yang mengetuk pintu. "Assalamualaikum." Dibuka, "Waalaikumsalam." Siapa yang datang? Syekh Abdul Qadir Jailani. Dengan izin Allah beliau dihidupkan kembali. Duduk di depan para jamaahnya seraya berkata, "Demi Allah, yang lebih mulia daripadaku Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Ana barruha wal Habib Abdullah Al-Idrus bahruha." Saya ini daratan, tapi lautannya Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Maqam yang sangat tinggi yang Allah berikan kepada beliau. Bahkan beliau ini terkenal dengan gemar membaca kitab-kitab Imam Ghazali. Ya, jadi ini ciri ya. Salah satu ciri, salah satu tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah senang dengan kitab-kitab Imam Ghazali. Jadi kalau kita mau lihat mana yang Ahlus Sunnah wal Jamaah asli sama palsu, senang nggak dia dengan kitab Ihya Ulumuddin? Senang nggak dia dengan kitab-kitab Imam Ghazali? Tapi kalau ada orang yang membenci kitab-kitab Imam Ghazali, bahkan sampai sekarang ada yang mengkafirkan Imam Ghazali, ini bukan Ahlus Sunnah. Ya, Al-Habib Abdullah Al-Idrus, magomnya yang tidak bisa kita ceritakan, itu paling senang baca kitab Ihya Ulumuddin. Bahkan beliau menghafalnya. Beliau selalu memuji Imam Ghazali. Bahkan beliau pernah suatu hari memberikan sayembara, "Siapa yang bisa menuliskan aku kitab Ihya Ulumuddin dengan tulisan yang bagus, yang rapi, akan kuberi hadiah. Apapun yang dia minta, aku beri." Siapapun. Maka datang Syekh Bakathiri. Beliau menulis, ikut sayembara. Beliau tulis kitab Ihya Ulumuddin dengan tinta emas, menggunakan kulit-kulit domba, kulit-kulit unta, dibersihkan, ya, ditulis beberapa jilid, selesai mungkin 6 bulan baru selesai, rapi, bagus, tinta emas. Beliau pemenangnya. Beliau datang ke rumah Habib Abdullah Al-Idrus, "Ya Habib, ini saya sudah catatkan untuk engkau kitab Ihya Ulumuddin." Dilihat Habibnya, subhanallah, tinta emas, rapi, bagus. "Maka apa yang kau minta akan kuberi sesuai janji." "Ya Habib, aku minta satu, aku minta masuk surga sebelum mati." Maksudnya apa? Mau masuk surga, mau lihat-lihat surga. Kalau kita ini kan sudah duduk di surga semua, amin. Ya kan? Duduk di surga di taman majelis. Ini permintaannya berat ini. Ya. Siapapun yang ngadakan sayembara seperti ini nggak bakal mampu kecuali wali. Minta masuk surga sebelum mati. Oh, gampang kata Habibnya. Habibnya wali. Ya, beliau pakai jubah Al-Idrus itu warnanya hijau. Beliau pakai jubah. Orang dulu kalau lengannya ini, kumnya ini panjang-panjang, besar-besar. Ya, terutama ulama sufi. Ya, dimasukkan kepala Syekh Bakathiri ke dalam ininya, kumnya, masuk kepalanya. Dia lihat surga nyata, ada bidadari, sungai mengalir, istana, kursi, semuanya. Tidak lama dilepas sama Habib Abdullah. Udah, jangan lama-lama. Ya, cukup sudah. Nanti ketagihan lagi, mau masuk surga lagi, mau cepat-cepat mati lagi. Udah cukup kata Habib. Luar biasa. Jadi bayangkan, beliau bisa memberikan para pecintanya masuk surga sebelum mati. Bayangkan, setiap malam Kamis kita baca ratibnya, insya Allah masuk surga bersama beliau. Nah, itulah keuntungan kita, keberuntungan kita duduk bersama para guru, para aulia, agar bisa mengenalkan kita, menyambungkan kita, agar kita mengenal siapa mereka, orang-orang yang luar biasa, yang sampai magamnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sekali nazrah, sekali memandang bisa mengangkat kita
di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka bisa menjadikan kita menjadi wali min auliyaillah dengan sekejap mata. Al-Habib Abdullah Al-Idrus, beliau punya anak namanya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, terkenal dengan ulama wali kutub kaya raya, terkenal dengan kaya rayanya. Ya, kemana-mana jalan pakai karpet merah. Nggak ada presiden jalan karpet merah. Mana? Paling turun dari bandara. Hah? Saking hebatnya Al-Habib Abu Bakar Adri ini, kemana-mana pakai karpet merah. Saking kaya rayanya, luar biasa. Suatu malam masuk maling ke rumah beliau. Ada maling masuk. Ini rumah orang kaya. Ini maling nggak tahu rumah Habib kah, rumah guru kah, masuk aja. Yang penting maling. Ya, masuk sudah ngambil harta yang banyak. Pas mau pulang, pas mau pergi, Habibnya bangun. Ya, wali itu tahajud. Wali itu kerjanya tahajud, sholat malam. Nggak ada orang jadi wali nggak tahajud, nggak ada. Ya, waluh itu. Dia mau pergi, lihat Habibnya bangun sholat. Mudah-mudahan Habibnya sholat 2 rakaat. Nggak taunya 100-200 rakaat. Dia bersembunyi di bawah ranjang. Lagi sembunyi-sembunyi, tiba-tiba jendelanya Habib Abu Bakar Al-Adni ini terbuka sendiri. Jendelanya terbuka, masuk 2 orang terbang. Biasa kan yang terbang ini burung, ini manusia. Tamunya beliau di tengah malam bertamu masuk dari jendela, terbang lagi. Nggak ada. Kalau ada di rumah kita tamu masuk dari jendela terbang, hantu itu. Ya, subhanallah, luar biasa tamunya beliau. Terbang 2 orang, duduk bersama Al-Habib Abu Bakar, menceritakan, ya Habib, ada seorang wali abdal meninggal dunia. Wali abdal itu kalau meninggal harus diganti, harus ada penggantinya. Kebetulan Habib Abu Bakar Al-Adni ini pemimpin para aulia. Siapa ya Habib yang bisa engkau angkat menjadi wali, menggantikan mereka yang meninggal? Kata Habib Abu Bakar, ada pengganti wali. Siapa? Ada maling di kamar saya. Maling keluar, katanya. Keluar maling, keluar. Dengan dalam keadaan takut ini maling keluar. Ya, kata Habib Abu Bakar, mau jadi wali? Mau, Bib. Taubat dulu. Habis taubat dinadhrah, didoakan, diangkat menjadi wali abdal. Malam itu juga. Kenapa dia jadi wali? Karena salah satu syarat jadi wali itu bangun malam. Dan tidak pernah Allah mengangkat orang menjadi wali kecuali di malam hari. Karena waktu itu nggak ada yang bangun kecuali si maling, ya maling jadi wali. Makanya kalau ente mau jadi wali, maling rumah Habib, paling dekat rumah Habib Alwi. Ya, insya Allah maling rumah Habib jadi wali. Karena dia bangun malam ya jadi wali, dia diangkat. Nah, lihat, Magom ini baru anaknya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, putra beliau, putra daripada Al-Habib Abdullah Al-Idrus Syamsis Sumus yang kita baca ratibnya. Beliau diwafatkan di kota Hadramut lagi dakwah hari Minggu tanggal 12 bulan Ramadan tahun 865 Hijriah. Jadi beliau tuh masih muda meninggal, umur 54 tahun. Tapi magomnya luar biasa. Ya. Salah satu muridnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Loh, Bib, kalau saya lihat tahun beda jauh. Habib Abdullah Al-Idrus itu hidupnya 700 tahun dibandingkan Habib Abdullah Al-Haddad. Habib Abdullah Al-Haddad baru 300 tahun. Antara Habib Abdullah Al-Haddad dan Habib Abdullah Al-Idrus itu jaraknya 600 tahun. Kok bisa jadi murid? Nah, ini pertanyaannya. Karena Al-Habib Abdullah Al-Haddad, sahib ratib Al-Haddad, beliau dibawa ibunya tiap hari ke Zambal, di pemakaman Zambal di kota Hadramut di Tarim. Ya, dibawa ibunya wali juga, waliyah. Duduk di makamnya Habib Abdullah Al-Idrus. Duduk di makam bawa kitab. Beb, saya serahkan Abdullah untuk jadi murid-muridnya. Ngomong sama kuburan. Ya beda, bukan kuburan maling, ini kuburan wali. Ya, para aulia itu
bal ahya inda rabbihim, mereka itu hidup di kuburan juga, mereka hidup. Jadi Al Habib Abdullah Haddad belajar dengan Al Habib Abdullah Al-Idrus dalam keadaan nyata walaupun jaraknya 600 tahun. Itulah wali. Nah, makanya mudah-mudahan kita sampai semua ke Hadramut. Dikatakan di antara maqam Al Habib Abdullah Al-Idrus ya menuju makamnya Habib Abdullah Al-Haddad, raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Jaraknya tidak jauh. Misal di sini makam Al-Idrus, nah di depan itu makamnya Al-Haddad. Jadi kita disunnahkan berjalan seperti jalannya pengantin, ya. Kecil-kecil langkahnya, tapi sambil baca doa, sambil meminta. Dikatakan 70 hajat dikabulkan antara Al-Idrus dan Al-Haddad. Ya, makam Al-Habib Abdullah Al-Idrus, raudhah min riyadil jannah, ke makamnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Itu luar biasa mereka. Para aulia, para ulama luar biasa. Makanya kita membaca amaliyah-amaliyah mereka. Agar apa? Agar kita ini bisa bersama mereka. Itu aja. Kita nggak minta yang lain. Sebagaimana si Badui bertanya kepada Rasulullah, mata sa'ah ya Rasul, kapan kiamat? Ma'adatta lidzalikal yawm. Nabi bertanya, kamu nanya kiamat udah siap apa? Aku tidak punya persiapan, melainkan inni uhibbullah wa rasuluh, aku cinta Allah, cinta nabinya. Apa kata Nabi? Anta ma'aman ahbabta, kamu akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Para sahabat tuh nggak minta apa-apa, nggak minta balasan. Mereka dapat surga bukan karena apa-apa mereka, bukan karena harta mereka, tapi karena mahabbah mereka, karena cintanya mereka. Mereka tidak pernah meninggalkan daripada apa yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Tidak pernah. Tidak pernah menghinakan peninggalan Nabi. Kenapa? Karena mereka satu tujuan mereka, kepengen kumpul Nabi dunia akhirat. Bahkan di kota Madinah itu ada talang air. Di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab dilepas talang air itu. Di ujung kota Madinah. Dilepas, disimpan di gudang. Suatu hari Anas bin Malik keliling kota Madinah. Anas bin Malik ini pembantu Nabi. Keliling-keliling ngelihat di ujung kota Madinah, loh, kemana talang? Dulu dari zaman Nabi ada talang air, kok sekarang enggak ada? Dicari tahu, rupanya ketemu. Siapa yang melepas talang air itu? Sayyidina Umar bin Khattab. Dia lari ke rumah Sayyidina Umar. Dia mengetuk pintu seperti maling. Ya, seperti orang yang ketakutan, seperti orang yang sangat perlu. Keluar Sayyidina Umar bin Khattab. Ada apa? Sepertinya kau tergesa-gesa. Ya Umar, ya Amirul Mukminin, mana talang air yang ada di ujung kota Madinah? Kenapa? Apakah kau yang melepasnya? Iya. Kenapa? Itu talang air yang masangnya Rasulullah. Bukan masalah talang airnya, tapi yang masang Nabi Muhammad. Sayyidina Umar menangis. Kata Sayyidina Umar, ayo kita pasang kembali. Tidak ada tangga memasangnya. Anas bin Malik disuruh naik ke badannya Sayyidina Umar untuk memasang. Talang air ini baru talang air yang ditinggalkan Nabi. Bagaimana dengan syariat Nabi? Bagaimana dengan sahabat Nabi? Tabi'in, para aulia, para ulama, bil khusus ahlul baitnya Nabi Muhammad. Al Habib Abdullah Al-Idrus salah satu zuriyah Nabi Muhammad, yang mana dimimpikan, apa kata Nabi? Abdullah Al-Idrus anakku, darah dagingku, dan dia akan menjadi ulama tasawuf yang terkenal. Semua orang tarekat mencari ilmu tarekat akan belajar kepada beliau. Itu mimpi daripada kakek dari sebelah ibu beliau, yang mana Rasulullah sudah membanggakan beliau di alam mimpi. Maka kita minta kepada Allah berkat pembacaan ratib, amaliyah mereka, walaupun kita ini tidak bisa seperti mereka. Dikatakan illam takunu mithlahum fatashabbahu fa inna man tashabbah biqaumin fahuwa minhum. Enggak bisa menjadi seperti mereka, minimal kita menyerupai. Ya, enggak bisa kita seperti mereka tuh, enggak bisa. Enggak bisa dari mana? Enggak bisa karena kita masih cinta dunia. Kalau kita mau mencontoh mereka 100% bisa, Allah akan bukakan pintu itu. Tapi banyak orang sekarang ini lalai.
Ya minimal selalai-lalainya kita tidak lepas amaliyah kita seperti mereka, walaupun hanya menyerupai. Mereka 1000 rakaat, kita 2 rakaat. Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir itu salawatnya 25.000 semalam. La ilaha illallah 25.000, Allah Allah 25.000, hu 25.000. Bayangkan kita 250 untung 250 itu. Ya, salawat 100 untung. La ilallah 100 untung. Istighfar 100 alhamdulillah, daripada ndak sama sekali. Bayangkan. Makanya mereka dapat makom yang tinggi karena mereka ibadahnya luar biasa. Bahkan ketika mereka berkata, kalau harta yang banyak yang kumiliki ini diambil oleh Allah, imanku tidak tergoyangkan sedikit pun. Kita hilang 1 juta, iman goyang. Mereka miliaran tidak goyang iman mereka. Kenapa? Karena hati mereka untuk Allah, hati mereka untuk Nabi Muhammad SAW. Mereka sudah mendapatkan kenikmatan di atas kenikmatan dunia. Apa itu? Ketemu Nabi secara langsung. Itu tiap malam mereka tuh ngobrol sama Nabi. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, kakek beliau, itu beliau bangun masjid. Bayangkan Masjid As-Segaf di Hadramut itu, ya, kalau dibacakan Hadrah As-Segaf, mudah-mudahan kita bisa hadir ke sana. Itu kalau dibacakan Hadrah As-Segaf, ketika membaca la ilaha illallah, itu arasnya Allah dibuka. Arasnya Allah terbuka ketika pembacaan Hadrah As-Segaf di Masjid As-Segaf. Itu yang bangun siapa? Kakek beliau. Ya, yang mana ada 4 tiang yang ikut membantu 4 tiang tersebut, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Bahkan beliau tiap malam ketemu dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Bahkan kata istri Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, istrinya berkata, aku kenal mana suara Abu Bakar As-Siddiq, mana suara Umar. Kenapa? Karena tiap malam aku dengar suara mereka. Duduk bersama suamiku Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Bahkan kata beliau, kata istrinya, yang duduk dengan Al-Habib Abdurrahman As-Segaf ini bukan hanya Nabi Muhammad, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa duduk bersama beliau. Kenapa? Karena mereka sudah memegang kuncinya. Mereka sudah taat kepada Allah. Hawa nafsu mereka tidak punya lagi. Al-Habib Ali sahib Simtud Durar, Al-Habib Ali Al-Habsyi, yang biasa kita baca maulidnya. Beliau menjadi kutub pada zamannya. Beliau yang paling dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Seorang bermimpi Nabi dan bertanya, siapa yang paling kau cintai ya Rasul saat ini? Aku paling cinta cucuku Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ditanya, ya Habib Ali, kenapa kau dapat makom terlalu tinggi? Makom yang sangat luar biasa. Kenapa? Bahkan saking tingginya makom beliau Al-Habib Ali, mudah-mudahan kita bisa ziarah ke makom beliau di kota Sewun. Itu beliau mengadakan maulid Al-Habsyi setiap hari Kamis sore. Itu maulid di Sewun. Ketika beliau membuat maulid, tidak hanya masyarakat yang hadir, tapi para aulia yang sudah meninggal pun hadir. Dikatakan ulama Zambal, para arwah ulama Zambal, wali-wali yang ada di Zambal itu, mereka bangun hadir maulid Habsyi. Ada orang mau ziarah Zambal di hari yang sama, ketemu seorang wali, mau kemana? Mau ke Zambal. Percuma ente ke Zambal, di Zambal tidak ada orang. Maksudnya apa? Tidak ada arwah para aulia, semuanya lagi keluar. Kemana? Hadir maulid Al-Habib Ali Al-Habsyi. Ditanya, ya Habib, kenapa makommu terlalu tinggi seperti ini? Apa kata Habib Alinya? Aku sudah memegang bosnya, sudah kupegang petingginya, aku sudah pegang rajanya. Kalau rajanya kupegang, ya anak buah ngikut. Kenapa wali-wali pada hadir kepadaku? Ya karena rajanya sudah kupegang. Siapa rajanya? Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah sudah kupegang, selalu tiap hari bersamaku, yang lain ngikut. Betul? Yang lain ngikut. Apalagi dunia, apalagi duit, apalagi harta, ya tambah ngikut. Kalau Nabi Muhammad sudah dipegang. Makanya kata Habib Ali Al-Habsyi, ya, fi jannatin
surga. Aku tidak mau masuk surga karena keindahan surganya. Illa likaunil hubbi fiha khayyama, kecuali di situ ada kecintaanku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang membuat aku tergiur masuk surga itu ada Nabi Muhammad. Kalau enggak ada Nabi, buat apa masuk surga? Enggak ada nikmatnya. Makanya Habib Ali luar biasa, maulidnya mengalahkan mawalid yang lain, tersebar di seluruh dunia. Kenapa? Karena beliau mengarang maulid langsung di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan maulid ini kata beliau tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'min. Maulidku ini tashwiqan untuk orang-orang yang rindu dengan Nabi. Kalau enggak rindu, orang enggak bakal baca maulid. Betul enggak? Seperti para Wahabi, para Salafi yang benci salawat, benci maulid. Mana mau mereka baca maulid? Kenapa? Tidak ada rindu dengan Nabi Muhammad. Kalau mereka ada rindu, insya Allah. Makanya kata beliau min khawasil mu'minin, hanya orang-orang khusus saja, orang-orang yang pilihan saja yang akan duduk di majelis zikir, di majelis taklim, majelis maulid. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Pegang kuat-kuat, pegang erat-erat apa yang ditinggalkan oleh para ulama kita, para aulia kita. Kita ini ngikut pun udah alhamdulillah. Walaupun soft kita paling belakang, nggak apa-apa. Yang penting masih ikut rombongan para wali. Betul? Dimakamkan di pemakaman wali, walaupun paling ujung, nggak apa-apa. Yang penting bersama mereka. Karena kalau di sampingnya preman, di sampingnya orang kafir, nggak bisa tidur kita di kuburan. Kenapa? Sini dengar siksaan, kiri dengar siksaan, pusing. Tapi kalau di pemakaman mukmin, pemakaman para aulia, luar biasa. Maka jaga apa yang mereka tinggalkan. Ratib, zikir, salawat, banyak salawat mereka luar biasa. Ya, salawat karangan para habaib banyak, para ulama banyak, ratibnya mereka, Qurannya mereka bagaimana, kitabnya mereka bagaimana. Jangan tinggalkan kitab salaf. Kalau orang mau maju dunia akhirat, mereka depankan kitab-kitab salaf, walaupun banyak kitab-kitab khalaf. Minimal kita baca, tabarrukan, ambil berkah dengan mereka. Makanya Al-Imam Al-Syekh Abu Bakar bin Salim, ini salah satu keturunan Al-Faqih Al-Muqaddam As-Segaf. Ya, keturunan As-Segaf ini luar biasa, top semua. Al-Syekh Abu Bakar bin Salim luar biasa. Dikatakan orang yang hidup di zaman beliau tidak ada yang masuk neraka. Ayang enggak? Orang yang hidup di zaman Syekh Bakar bin Salim tidak ada yang masuk neraka. Orang yang hidup di zaman Syekh Bakar bin Salim semuanya masuk surga tanpa hisab. Berkah satu orang, keturunan daripada Al-Habib Abdurrahman Segaf. Syekh Bakar bin Salim luar biasa hadirin. 40 tahun sholat subuh dengan wudu isya. Artinya 40 tahun beliau enggak pernah batal dari isya sampai subuh. Zikir kepada Allah, tilawatil Quran, sholat sebagaimana kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengisi bak mandi, mengisi bak tempat air wudu. Beliau dari Inat ke Tarim itu 30 kilo jalan kaki. Setiap ada bak tempat minumnya binatang beliau isi. Ada masjid beliau isi baknya. Bak wudunya, sholat 2 rakaat, 300 masjid setiap hari, 40 tahun. Maka wajar beliau mendapat makom yang tinggi. Dan beliau berpesan kepada kita, mudah-mudahan pesannya ini bermanfaat. Apa kata beliau? Waj'al wuqufaka ma bagita bibabina. Beliau melantunkan qasidah ya Rabbama kata wassafa bi Muhammadin ighfir lana ya sami'ah li du'ana. Di antara qasidah beliau, waj'al wuqufaka ma bagita bibabina. Jadikan sisa-sisa umurmu, jadikan sisa-sisa waktumu berdiri di pintu kami. Artinya beliau mengajak, sisa umur kita jangan lagi kita kemana, nggak usah lagi cari kemana-mana. Berdirilah di tariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah, berdirilah di tariqah Al-Ba'alawi. Waj'al wuqufaka ma bagita bibabina. Stop,
Gak usah kemana-mana lagi kata beliau. Jadikan sisa-sisa umurmu berdiri di pintu kami. Fala'alla an tahdha bina wa tarana. Mudah-mudahan kalian akan mendapatkan bagian dari itu dan bisa melihat kami kata beliau. Beliau mengatakan awama alimta bi annana ahlul wafa. Apakah kalian tidak tahu kami para aulia, kami ahlul wafa. Kami ini orang yang selalu tepat janji, nggak pernah ingkar janji. Wali-wali itu pasti tepat janji, nggak pernah ingkar janji. Minggu depan, nggak ada. Itu Abu Jahal. Ya, Abu Jahal kalau ditagih hutang minggu depan sampai 20 tahun. Itu Abu Jahal. Kalau ada orang suka bohong, keturunan Abu Jahal. Awama alim tabi'annana ahlul wafa. Apakah kalian tidak tahu kami ini orangnya tepat janji, para aulia itu? Ya. Wa muhibbuna madzala tahta liwana. Dan orang-orang yang mencintai kami akan senantiasa di bawah bendera kami. Itu jaminan daripada Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan beliau juga mengatakan di antara qasidahnya, maka kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sering-seringlah kalian mendengar sejarah para ulama, para aulia, para salaf, para khalaf. Kenapa? Ayantana fil kainati iyana. Kalau kalian beramal apa yang kami tinggalkan, wirid ini kan wirid di antara wirid al-Ba'alawi, tariqah sadah Ba'alawi, ratib haddad, ratib al-attas, ratib al-idrus. Ya, apa yang kami tinggalkan amalkan. Kenapa? Ayam tanah fil kainati iyana. Kalau kalian mengamalkan apa yang kami tinggalkan, kami akan selalu menaungimu, kami akan selalu menjagamu. Bahkan bukan hanya di Pangkal Pinang, dimanapun kalian berada, ayan tanah fil kainat, di muka bumi ini, iyana, kami menjagamu. Makanya orang-orang yang punya ta'aluk dengan para wali, mereka selamat daripada bala dan musibah. Kenapa? Dinaungi, ditolong oleh para ulama. Makanya karir lisam'i, beliau sangat senang untuk mendengarkan daripada cerita-cerita para salaf, para khalaf. Ya, agar apa? Agar semangat kita ini akan tumbuh kembali ketika mendengar bagaimana ibadah-ibadah mereka, bagaimana salawat Quran mereka, zikir mereka, magam mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana mereka mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya, pembacaan ratib al-idrus ini akan memberikan kita keberkahan fid dunya wal akhirah, dan insyaallah di antara kita ada yang menjadi aulia Allah, keturunan kita, anak cucu cicit kita, wabil khusus anaknya guru kita, mudah-mudahan para menjadi ulama, menjadi aulia, menjadi orang-orang yang meneruskan dakwah lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan terakhir berkat ratib al-idrus kita dimeninggalkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Hakadha minna wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.